teman-teman begini, topik kita malam ini pembahasannya agak sedikit berbeda dari biasanya, karena biasanya kita bahas tentang bisnis. Nah, kali ini kita membahas tentang kripto. Nah, kenapa kita bahas tentang kripto? Karena nomor satu, saya tertarik dengan cryptocurrency, tapi di sisi lain, ini adalah hal yang sangat panas terjadi di luar sana. Banyak yang menggunakan dan menyalahgunakan kripto, sekaligus juga ada juga yang tidak atau belum tahu tentang cryptocurrency. Jadi Pak Yohanes boleh kenalan dulu nih. Iya. Pak Yohanes siapa dan kenapa kok tertarik dengan cryptocurrency? Ya, oke. Jadi selamat malam ya semua yang teman-teman ya yang sedang bergabung di live show pada malam hari ini. Ya, nama saya Yorat Yohanes Chandra. Saya adalah CEO dari Nagaya Technologies Private Limited. Ya, jadi saya orang Indonesia, bukan orang Singapura. Ya, tapi perusahaan kita itu terregistrasi di Singapura. Jadi awal mulanya kenapa saya tertarik dengan dunia kripto, karena memang kripto ini membawa perubahan yang baru ya. Jadi perubahan yang baru terutama di dunia digital, di dunia keuangan, ya di dunia aset. Ya, yang tadinya mungkin aset itu terbatas hanya di 1-2 tempat, terus hanya bisa diperdagangkan hanya di lokal ya, secara lokal, tapi kripto aset ini terbukti bisa mendisrupt, jadi bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada itu, sehingga yang tadinya sifatnya lokal bisa menjadi global. Jadi benar-benar kripto aset ini bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan, bukan cuma misalnya di satu negara, tapi benar-benar bisa diperdagangkan sampai ke negara-negara lain. Jadi udah lintas batas lah. Nah, terus kemudian yang kedua, ya memang kripto ini memang dirancang ya, kalau kita belajar Bitcoin di awal kan dia dirancang untuk membuat revolusi di bidang mata uang, currency ya. Jadi di bidang mata uang, di mana kan salah satu yang dilawan oleh kripto aset atau cryptocurrency ini kan adalah inflasi. Yang kita tahu inflasi itu terjadi juga salah satu akibatnya adalah suplai uang yang terus bertambah. Benar. Sedangkan di crypto aset atau cryptocurrency kan uang ini jumlahnya itu terbatas. Ya, seperti yang kita tahu Bitcoin itu tidak akan pernah melebihi 21 juta Bitcoin. Nah, jadi diharapkan bisa melawan dari inflasi. Nah, dan diharapkan ya ke depannya bisa menjadi salah satu alternatif lah coach. Alternatif sebagai alat pembayaran. Itu dia. Kalau misalnya kita berbicara tentang cryptocurrency, Bitcoin, dan shitcoin lainnya, kenapa teman-teman harus mengerti? Kira-kira kenapa harus dipahami, kenapa harus dipelajari, gunanya apa sih kita mengerti tentang cryptocurrency? Kedengeran nggak? Ini kenapa kita mesti ngerti ya? Buat apa teman-teman tuh mengerti tentang cryptocurrency? Ada manfaatnya nggak sih? Jadi gini, sebenarnya cryptocurrency atau crypto aset itu bisa menjadi salah satu alternatif aset ya, terutama aset masa depan. Ya, tapi ya kenapa kita perlu paham? Karena banyak sekali informasi-informasi yang beredar atau rumor-rumor yang berkembang ataupun edukasi-edukasi yang kurang tepat mengenai cryptocurrency atau crypto aset ini. Dan yang seperti kita tahu, cryptocurrency dan crypto aset ini bukan sesuatu yang sulit untuk dibuat. Ya, jadi kita nggak bisa. Jadi gini, salah satu kelemahan dari cryptocurrency atau crypto aset ya dibanding dengan fiat money adalah fiat money itu yang membuat itu suatu badan yang jelas, lembaga itu yang jelas. Ya, mereka itu siapa, terus mereka di backup oleh apa, semua itu jelas. Sedangkan di cryptocurrency atau crypto aset ini banyak sekali aset-aset atau kripto yang nggak jelas. Ini yang buatnya siapa, terus kegunaannya untuk apa, ya. Mungkin sekarang lagi banyak malahan yang istilahnya mereka dengan jelas menyatakan bahwa mereka itu adalah meme coin, gitu loh, ya. Jadi mereka bilang bahwa mereka udah jelas-jelas menyatakan gitu loh. Menyatakan main-main lah ya. Betul. Nah, tapi karena kekurangtahuan dari market, ya kan, karena market kan cuma melihat hype aja, ya kan, hype, FOMO. Nah, terus kemudian ya mereka berharap bahwa mereka bisa ikut dalam kereta pada saat harganya lagi bagus gitu loh. Ya, tapi kalau kita melihat
mungkin Coach bisa juga search di coinmarketcap.com bahwa banyak sekali aset-aset kripto ini, koin-koin kripto ini yang berakhir naas gitu loh. Jadi malah akhirnya nggak ada nilainya lagi ke depannya gitu loh. Jadi sangat penting buat kita ya, terutama kalau kita trader ya, kalau kita trader sih menyenangkan ya bermain di sebuah aset yang seperti ini, apalagi volatilitasnya kan tinggi banget ya kan. Nah, jadi sangat menyenangkan, tapi ya saya yakin mungkin 90% ya, pendapat saya 90% dari orang-orang yang bermain di kripto ini mereka bukan trader gitu loh. Mereka pengen kan Coach tahu ya belakangan ini wah di berita-berita ya kan, wah kripto aset memberikan keuntungan yang luar biasa segala macam ya kan. Nah tapi ya berita itu pasti yang bagus gitu loh, lagi lihat yang jelek jarang diberitain. Nah akhirnya orang-orang ini ikut aja gitu loh, mereka cuma ikut karena mereka ngelihat hype-nya, tapi mereka sendiri nggak tahu bagaimana cara memilih yang tepat gitu loh. Kalau kita bicara aset masa depan ya kayak kita lah Coach ya kan, kita kalau mau beli rumah pasti kan mikir-mikir dulu, lihat-lihat dulu, ya kan, pelajari dulu. Nah, terus mau beli, kalau mobil sih ya sama juga ya, intinya kalau kita memang memandang kripto ini sebagai sebuah aset, ya, ya udah kita pelajarilah dengan baik-baik apa itu aset yang akan kita beli. Oke, nah kalau di white paper Bitcoin itu kan mereka tujuannya untuk alat transaksi. Pernahkah Bitcoin menjadi alat transaksi? Oke, jadi kalau sekarang sih Coach ya, kalau menurut saya sih masih belum berhasil, jadi belum sukses ya. Memang pada tahun 2017 itu sempat hits ya, jadi banyak sekali outlet-outlet, terutama kalau kita lihat di Amerika, di Jepang ya, itu mereka banyak sekali yang menerima Bitcoin. Nah, tapi kembali lagi pada saat mungkin Coach inget ya waktu Bitcoin jatuh banget, ya kan? Nah, itu banyak akhirnya yang nggak lagi terima gitu loh. Mereka nggak lagi terima. Nah, kalau Bitcoin sih masih lumayan ya Coach. Berarti Bitcoin masih lumayan karena ya dia sudah mulai mendapatkan reputasi yang bagus ya kan. Terus ya track record-nya udah ada. Nah, sekarang masih on and off lah. Jadi ibarat kata ya perorangan lah yang menerima gitu loh. Jadi perorangan atau kayak satu toko lah. Nah, itu tergantung. Tapi kalau untuk jadi transaksi global sih kayaknya masih jauh ya. Masih belum. Jadi belum seperti yang diharapkan lah. Ya kita bisa lihat ya Coach ya. Kemarin kan harusnya sebuah kabar gembira. Bitcoin akhirnya dilegalkan ya menjadi alat pembayaran di El Salvador. Nah, itu ceritanya gimana sih sebetulnya El Salvador itu? Itu kan rame banget sekarang. Betul. Malah jadi blunder kalau menurut saya. Ya, jadi sebenarnya sih harusnya menjadi sebuah kabar gembira nih Coach. Ini kan ditunggu-tunggu ya oleh komunitas kripto. Mungkin teman-teman mesti dengar ceritanya nih, backgroundnya El Salvador tuh ceritanya gimana? Ya, jadi El Salvador itu saya lupa ya berapa bulan yang lalu mereka itu legislatifnya, jadi pemerintahnya mengumumkan bahwa mereka menyatakan Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran resmi. Jadi alat tukar resmi di negara tersebut. Bahkan mereka memberikan Bitcoin sejumlah berapa dolar, ya senilai berapa dolar kepada masyarakatnya. Nah, dengan harapan masyarakatnya mau bertransaksi, menerima ataupun membayar menggunakan Bitcoin, ya kan? Tapi yang terjadi malahan kebalikannya dari yang diharapkan. Jadi malah ada sampai ATM-nya dibakar, terus toko-toko juga mereka tidak mau menerima, gitu loh. Hanya kecil sekali kelompok yang mau menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Bahkan kayak outlet-outlet besar ya, contohnya kayak KFC, McDonald dan segala macam, mereka sih mau aja terima ya Coach ya. Kenapa? Kan orang dikasih gratis tuh. Orang kan pada dikasih gratis. Nah, pasti ya mereka berharap oh ya orang-orang ini mau spend lah, mau belanja gitu loh. Tapi mereka bekerja sama dengan satu perusahaan yang kayak exchanger. Jadi begitu mereka terima itu langsung dirubah menjadi convert ya. Betul. Jadi bukan menjadi alat pembayaran tapi cuma menjadi alat transfer nilai aja jadinya. Iya, cuma numpang lewat. Betul. Ya kalau kayak gitu apa bedanya dengan itu hanya karena masalah bankable dan tidak bankable. Ada orang punya rekening dan nggak punya rekening aja, pinjam rekening doang. Betul. Jadi ya memang
banyak. Jadi gini, banyak hal yang membuat. Ini pertanyaan bagus dari Pak Laurentius Dion. Mengenai kripto haram gimana ini Pak Yohanes? Nanti mungkin kita bahas kali ya. Nanti mungkin kita bahas itu lah. Pertanyaannya bagus, itu benar. Iya, betul. Itu lagi trending juga ini itu lagi trending. Dan ngomong-ngomong Pak Yohanes akan bertemu dengan beliau dan mau ngobrol. Iya, sebenarnya saya pengen sih. Nanti saya pengen ngobrol gitu. Sebenarnya gini, kita tidak bisa menyalahkan ya pendapat beliau yang menyatakan bahwa cryptocurrency itu haram. Ya, kenapa? Karena beliau melihat secara global, Coach. Iya. Jadi beliau melihat itu secara global. Maksud saya secara global begini. Memang ada pendapat bahwa kripto ini kan nggak ada bedanya dengan komoditas ya. Nah, terus nggak ada bedanya dengan forex, nggak ada bedanya dengan apa. Jadi naik turun harga itu wajar, betul. Tapi sebenarnya yang beliau lihat itu adalah secara globalnya. Jadi bukan cuma kripto yang sudah masuk di exchanger ya, bukan cuma kripto yang sudah diperdagangkan, tapi karena gini, cryptocurrency ini sekarang ini ya terlalu mudah untuk dibuat. Terlalu mudah untuk dibuat ya. Sekarang banyak platform-platform chain-chain yang menawarkan Anda bisa membuat crypto aset di platform mereka. Bahkan ada yang nggak perlu tahu bahasa programming aja, jadi istilahnya udah bisa ya. Betul, generator namanya, itu udah bisa bikin sendiri gitu loh. Nah, sehingga apa? Ya mungkin beliau ini melihat kok ini jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang nggak punya dasar. Kadang-kadang juga saya nggak tahu siapa. Jadi membuka peluang untuk penipuan sebenarnya. Betul. Nah, itu sebenarnya jadi kita harus pahami juga apa yang beliau sampaikan gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyalain juga karena ya beliau melihat bahwa kripto ini kok nggak ada aturannya gitu loh. Kok nggak ada apa ya, semua orang bisa bikin. Terus nggak jelas, bahkan udah jelas-jelas menyatakan mereka itu meme gitu loh. Enggak. Nah, ini yang menurut saya agak berhati-hati buat teman-teman karena akhirnya saking mudahnya dan kelihatannya tergiur dengan kehebatan Bitcoin, apalagi sekarang banyak juga nih koin-koin lain yang meme coin yang juga naik dan banyak juga ada yang beli Shiba $100 tuh. Ini orangnya ada di sini nih lagi nonton nih. Beli Shiba $100 jadi 300 juta. Ya. Nah, tapi kan itu apa ya? Mereka beli 10, 20 koin cepet gitu kan. Ada satu yang melejit, yang lain jadi abu. Tapi itu kan jadi alat spekulasi. Betul. Jadi itu salah satu hal yang menyedihkan juga, Coach. Karena gini ya, sebenarnya kan tujuan utama Mr. Satoshi Nakamoto itu membuat Bitcoin adalah ingin menjadikan ini sebagai mata uang sebenarnya. Mata uang dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, tapi berjalannya waktu, akhirnya crypto aset ini lebih dilihat orang sebagai alat spekulasi. Benar. Nah, tadi yang Coach bilang tuh mungkin yang beli $100 jadi 300 juta, ya itu saya yakin apa? Dia ngelihat peluang, dia berani, dan dia beli di awal. Iya. Dan pasti dia nunggu, Coach, sampai sekarang, Coach. Yes. Nah ini ada pertanyaan yang bagus juga. Apakah robot kripto yang walletnya di Binance lebih safe daripada robot forex? Barusan gua ngomongin juga nih. Barusan kita ngobrolin juga nih offline. Gimana nih otak kita nih? Kalau itu jujur saya belum terlalu mendalami, Coach. Kalau soal tentang robot ya, saya sendiri kurang terlalu mendalami lah. Jadi mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Iya. Ini ada pertanyaan di luar ini tentang Nagaya. Apakah bisa dijawab, Pak Yohanes? Apakah cost yang dikeluarkan perusahaan owner Nagaya untuk membayar benefit ke pemegang Nagaya lebih kecil menguntungkan jika dibandingkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti kredit? Oke, waduh, kok jadi tanya Nagaya nih? Ini ngomongin Nagaya nih, kayaknya mesti offline nih, offline. Iya. offline, silakan. Iya. Tapi kalau kira-kira dijawab tuh gimana tuh? Oke, jadi gini, untuk data, karena gini ya, untuk data, jadi buat yang bertanya silakan Anda bisa lihat
semua kita buka di back office kita ya di Nagaya, semuanya bisa dilihat, laporan-laporan rugi laba kita juga. Jadi silakan buat teman-teman dari Nagaya ya, silakan bisa dipantau di situ kok. Urusan maksudnya gini, lebih besar atau lebih kecil, semua itu bergantung dari relatif, kita punya performance ya. Nah, tentu saja sih kita selalu berharap ya lancar, bagus pasti ya, karena ya saya juga berharap seperti itulah untuk proyek-proyek kita. Urusan lebih kecil atau lebih besar ya mungkin silahkan dilihat sendiri dan dibandingkan sendirilah gitu dia. Nih, ini bagus ya. Ini ada pemikiran nih. Kalau kripto itu bisa atau tidak bisa dijadikan alat tukar global, ya, atau let's say kalau bisa cryptocurrency dipakai sebagai alat tukar di Indonesia lah ya. Kira-kira gimana caranya supaya bisa nyaman? Oke. Jadi gini Coach, kita harus pahami dulu sebenarnya alasan kenapa orang-orang itu tidak berani untuk menerima cryptocurrency. Kenapa tidak berani ya? Ya, kenapa? Kan kita harus pelajari dulu ya, kenapa sih orang berat ya, maksudnya nggak mau untuk terima cryptocurrency. Yang pertama, yang pasti adalah karena fluktuasi harga. Ya, kita bisa lihat yang tadi Coach baru sebut ya, itu kemarin dalam waktu 2 jam drop sampai 33%. Ya, exactly. Walaupun naik lagi. Itu juga. Walaupun, sama Dogecoin juga sama. Betul, walaupun naik lagi. Nah, terus kita bisa lihat kayak Bitcoin juga fluktuasinya tergolong masih besar gitu. Kenapa? Karena sehari aja bisa turun 10-20% kadang-kadang. Nah, kita harus paham gini, orang-orang ini yang menerima kripto aset ini, mereka adalah pedagang. Mereka adalah pedagang. Mereka itu memiliki kewajiban. Mereka memiliki kewajiban untuk membayar mungkin pihak ketiga nih. Ya, benar. Jadi kalau saya punya supplier, saya harus bayar, dan belum tentu supplier ini mau dibayar menggunakan kripto juga. Mungkin mereka mintanya fiat money. Nah, saya punya kekhawatiran seperti ini. Contoh, kalau misalnya Coach Tom nih, pedagang ya. Nah, Coach Tom udah pasang harga $10. Nah, harga Bitcoin misalkan 600 juta. Nah, kalau saya bilang gini, saya mau Coach Tom terima di harga 600 juta nih Bitcoin. Tapi Coach Tom tentu khawatir dong. Khawatirnya gimana? Waduh, ini resiko ada di saya nih kalau saya terima 600 juta. Nah, Coach Tom bilang, ya udah, saya mau terima Bitcoin kamu, tapi saya hargain 500 juta satu Bitcoin. Ya pasti saya juga nggak mau dong, rugi kan saya gitu loh. Bener. Nah, jadi fluktuasi harga ini yang benar-benar menjadi beban. Bukan likuiditasnya. Kalau kita bicara Bitcoin, likuiditasnya udah sangat bagus, gitu loh. Tapi fluktuasi harga ini yang masih membuat orang-orang belum yakin mau terima. Apalagi kalau mereka punya kewajiban ke pihak ketiga. Betul. Gitu loh. Jadi sebetulnya Bitcoin is like another US dollars atau euro. Selama kita masih pakai rupiah, kita nggak akan bisa meyakinkan bahwa harga tidak akan terjadi fluktuasi. Kayak dulu tiba-tiba dolar 2.500 jadi 16.000, siapa yang nyangka? Betul nggak? Dan itu merugikan banyak perusahaan, banyak orang. Betul. Nah, pertanyaan kita kan sekarang, ngapain kita bahas? Kalau misalnya memang hanya dari segi keuangan gitu. Apakah sebenarnya yang sangat-sangat valuable adalah teknologinya? Ya. Jadi sebenarnya gini Coach. Jadi kita kalau teknologi sih Coach, yang menurut saya ya udah more than enough. Exactly. Udah more than enough gitu loh. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa lepas bahwa orang-orang itu butuh kenyamanan untuk megang aset ini nih. Jadi kalau saya terima, waduh, jangan sampai nanti saya mau jual tiba-tiba udah drop banget gitu kan. Dan saya bukan trader. Kalau trader saya tahu, wah ini mah tenang aja nih, bentar lagi balik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang harus dibuat adalah kenyamanan nih, tentang harga terutama. Jadi gini Coach, untuk bisa diterima sebagai alat pembayaran ya, itu sebenarnya 2 hal. Ya, yang satu dipaksa. Contoh kayak kita nih, kita dipaksa kan mau nggak mau harus terima rupiah, Coach. Benar. Mau nggak mau harus terima rupiah sebagai alat pembayaran. Nah, yang kedua, itu harus ada benefit
yang dirasakan. Jadi kalau saya terima pilihan pembayaran kedua, kira-kira ada nggak nilai lebih buat saya gitu? Ya. Nah, nilai lebih ini biasanya dilihat dari kenaikan harga. Iya. Jadi gini, karena maunya tetap ada manfaat ya. Betul. Jadi selain saya nyaman nih, saya tahu bahwa aset ini relatif akan lebih stabil harganya ya. Tapi kecenderungannya naik nih. Jadi ibarat kata kalau saya nggak perlu dulu, saya nggak usah jual gitu loh. At least kalau turun ya nggak jadi nol. Betul, dan nggak parah-parah banget, Coach. Iya. Ya turun mungkin ya 1-2% masih oke lah, mereka masih bisa terima. Tapi kalau mereka lihat jangka panjang, ya kan, nah ini aset ini bagus nih, ditarik jangka panjang harganya naik gitu dia. Nah itu tapi sebenarnya stablecoin kan seperti itu. Kalau stablecoin enggak, Coach, karena stablecoin itu kan harganya mengikat kepada kepada barang yang dijadikan jaminan. Gitu dia. Ya. Jadi kalau misalkan nih saya pack satu koin dengan $1, ya mendingan saya terima $nya, Coach. Karena kan udah jelas gitu loh, saya pegang barangnya, atau saya di pack, maksudnya di backup dengan 1 gram emas selama-lamanya gitu kan. Mendingan saya terima emasnya aja, Anda bayar saya pakai emasnya aja deh sekalian gitu loh. Ya, jadi, betul. Nah, disinilah kayaknya teman-teman juga harus melihat dan harus lebih jeli juga bahwa resiko itu selalu ada, tapi di sisi lain bukan hanya sebatas resiko, tapi juga riset. Ya, di sini riset. Nah, ini hal apakah yang menaikkan harga kripto? Apakah market cap naik akan menaikkan harga? Oke, jadi gini, itu semua impian ya, Coach ya. Semua impian aset kripto itu dipakai sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena itu akan menaikkan market cap. Itu akan menaikkan market cap. Jadi permintaan pasti akan naik. Kenapa? Karena market itu membutuhkan banyak untuk pembayaran. Nah, tapi gini, tadi Coach mungkin ada tanya ya, gimana caranya ya supaya bisa diterima nih? Supaya bisa diterima. Betul. Nah, jadi gini Coach, kita nggak boleh. Jadi gini, kita sebagai mata uang kripto juga nggak boleh lupa diri. Walaupun kita punya teknologi yang sangat bagus, gitu ya, tapi kita harus belajar dengan founding father dari uang, yaitu bank sentral. Ya, kita harus belajar dari situ. Gini, uang sebuah negara itu semakin kuat dan semakin dipercaya oleh negara lain, itu dari 2 hal. Ada 2 hal yang penting nih. Yang pertama, mereka tuh punya cadangan devisa. Semua negara tuh punya cadangan devisa, ya. Dan salah satu yang jadi patokan yang kita bisa lihat ya, mungkin kalau ada yang bisa search gitu ya, kalau negara itu punya cadangan emas yang sangat besar, biasanya uangnya kuat, uangnya dipercaya orang. Itu dia. Jadi walaupun dibilang sekarang udah nggak ada lagi hubungan antara uang dengan emas, terus kenapa Cina dan Amerika dan negara-negara lain sibuk beli-beli emas gitu loh, nyimpenin emas buat apa? Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau cadangan devisa mereka bagus, mereka kuat. Yang kedua, itu ada yang namanya neraca perdagangan. Itu yang dilihat banget juga. Jadi kalau neraca perdagangan positif, artinya negara itu dapat uang lebih banyak daripada spending money, daripada ngeluarin uang. Betul. Nah, artinya apa? Mereka menambah cadangan devisa mereka. Artinya cadangan devisa mereka itu semakin kuat. Gitu dia. Iya. Nah, jadi gini, kita harus lihat juga ya. Kita itu mau menunjukkan diri dulu. Jadi mata uang kripto itu mau menunjukkan diri dulu, ya kan, bahwa dia itu pantas untuk dijadikan mata uang. Baru biarkan nanti market yang menilai dan market yang berjalan. Iya. Atau ini kebanyakan dari mata uang kripto sekarang mereka yang membuat marketnya, Coach. Jadi mereka Gimana caranya? Karena ini menarik sekali buat teman-teman yang melakukan investasi, karena mereka ciptakan market dan akhirnya membuat kayak Dogecoin yang nggak sangka-sangka ya. Jadi kalau Dogecoin sebenarnya mereka tidak menciptakan market dulu, Coach. Ya, awalnya kan dia main-main kan. Betul, sejalan dengan waktu, ya kan, akhirnya orang mulai menerima. Seperti Bitcoin sebenarnya. Jadi Bitcoin itu tidak menciptakan utilitas dia dulu, tidak.
gitu dia menciptakan performance dulu. Dia menciptakan kepercayaan orang dulu sehingga akhirnya dipakai utilitas. Nah, kalau kita bicara Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge itu sebenarnya ya mereka tergolong yang sukses ya. Tapi kan sekarang banyak sekali yang ingin mengikuti langkah nih. Benar. Dan banyak yang fail. Nah, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka itu membuat dulu utilitasnya. Jadi mereka bikin dulu utilitasnya, contohnya exchanger nih. Mereka bikin dulu utilitasnya, ya kan? Nanti baru mereka keluarin koinnya. Utilitas tuh kegunaan ya, teman-teman ya. Kegunaan tempatnya dulu nih, platformnya dulu nih, di mana nanti orang bisa pakai. Nah, akhirnya mereka bikin tokennya, nah itu nanti dipakai biasanya di platform mereka. Nah, kadang-kadang ini tergantung dari platformnya perform atau tidak. Nah, kalau platformnya tidak perform, yang terjadi apa? Lama-lama utilitasnya turun. Lama-lama market cap-nya pasti turun, karena orang udah nggak butuh lagi. Jadi, contoh gini, sekarang ini sayangnya ya, banyak crypto aset ini yang akhirnya jadi voucher. Maksudnya gimana tuh? Ya, kayak kalau kita bandingkan ya, voucher itu kan contoh nih, Kosto misalkan punya voucher MAP gitu ya, berarti cuma bisa dipakai di lingkungannya MAP, di toko-tokonya MAP. Terbatas ya. Betul. Ya, tapi ada utilitas. Betul. Bisa dipakai. Betul. Nah, ada voucher, sorry nih saya sebut nama ya, Giant ya. Nah, itu bisa dipakai di situ. Nah, tapi bagaimana kalau tempatnya hilang, Coach? Bagaimana kalau tempatnya hilang? Berarti kan utilitasnya hilang. Iya. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang terjadi begitu. Jadi banyak akhirnya kripto ini karena utilitas mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa apa, ya akhirnya hilang. Nah, yang bertahan itu adalah kripto aset yang mereka menunjukkan performance mereka dulu. Kenapa mereka layak? Kenapa mereka layak untuk diperdagangkan? Kenapa mereka layak untuk diterima sebagai alat pembayaran? Nah, baru nanti utilitasnya datang sendiri, Coach. Iya. Ini by the way di sini kan tadi MUI atau teman-teman yang menyampaikan NU atau MUI mengatakan bahwa ini sudah mulai haram. Nah, pemerintah juga pasti akan makin ketat sekarang nih. Jadi koin-koin atau bahkan ya robot-robot trading lah yang abal-abal atau yang memang sengaja ingin menipu, dia juga akan mulai pasti diamankan, ditertibkan udah pasti. Nah, berarti legalitas makin dikejar ya. Kalau saya lihat sih sudah mengarah ke situ ya, Coach ya. Udah mulai ke situ. Jadi, dan mulai cepat ya sekarang ya. Betul. Jadi Singapura itu udah dari lama. Iya. Singapura udah dari lama, Jepang udah dari lama. Terus kemudian Korea sekarang sudah mulai. Dia bukan lagi cuma mau mengatur exchanger, tapi mulai nanti akan mengatur aset-aset mana yang boleh. Oke. Yang boleh benar-benar diperdagangkan, yang boleh benar-benar masuk ke market di Korea. Nah, di Indonesia juga mungkin kan kita udah dengar ya akan ada exchanger yang maksudnya pemerintah yang buat, dan itu kan mereka bilang bahwa mereka akan mengutamakan kripto yang memiliki fundamental yang benar, gitu loh. Nah, jadi saya rasa sih kedepannya akan arahnya ke sana. Oke. Nah, kalau kita berarti kalau misalnya legalitasnya bagus, kemudian negara mulai masuk ke regulasi ya, masuk ke regulasi, berarti masa depan actually bisa kelihatan lebih cerah ya. Iya, betul Coach, betul. Jadi sebenarnya kripto ini ya mungkin juga pemerintah sadar ya bahwa mereka tidak bisa menghilangkan kripto apalagi dari segi teknologi ya. Nah, tapi sama mereka berusaha tidak bisa menghilangkan internet, money game. Nah, tapi ya mereka berusaha. Saya lihat, kita yakin dan percaya, dan saya lihat juga banyak negara-negara mereka yang sudah berusaha untuk menyehatkan iklim di dunia kripto. Ya, itulah. Jadi bukan dilarang, tapi disehatkan. Ya. So jadi ini kita terima pertanyaan dulu deh, beberapa pertanyaan. Tarmo dari mengapa Nagaya? Tunggu, ini pemerintah berikutnya perlu nambah
satu pos Menteri Aset Digital. Ya, Albinar, tunggu bentar. Di sini di Instagram ada pertanyaan bagus. Combat Coach, gak usah jualan shitcoin. Setuju sekali. Saya sangat-sangat berhati-hati ya dengan yang namanya shitcoin. Apa bedanya kripto sama pembayaran digital seperti GoPay, OVO? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya, jadi gini, perbedaan paling utama adalah kripto itu dibuat oleh swasta, private. Jadi bukan dibuat oleh pemerintah. Nah, yang kedua, digital payment itu sebenarnya adalah uang fiat yang dibuat dalam bentuk digital. Ya. Itu dia. Jadi sebenarnya tetap uang fiat. Jadi kayak di GoPay, di Grab, di GrabPay gitu ya, di OVO. Betul. Itu sebenarnya adalah rupiah dalam bentuk digital. Jadi beda dengan kripto. Beda dengan cryptocurrency. Ya. Pak Yohanes, utilitas seperti apa yang bisa memperkuat fundamental satu aset kripto? Siboro Nagaya, Siboro. Oke. Jadi gini, sebenarnya utilitas itu seharusnya datang dari pihak luar. Harusnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu memang sehat, utilitas itu harus datang dari pihak luar. Jadi nggak bisa kita yang membuat tempatnya. Itu kayak saya bilang tadi, Coach, akhirnya jadi voucher. Ya. Nah, kalau perusahaan itu bisa mengembangkan utilitasnya, ya barulah, ya kan, itu bisa kepake di banyak tempat. Tapi kebanyakan, utilitas ini kurang mensupport. Kenapa? Karena dibuat sendiri. Itu dia. Nah, jadi yang lebih bagus adalah kalau memang utilitas itu datang dari pihak ketiga di luar daripada developer itu sendiri. Nah, ini Karang. Bagaimana cara memilih aset kripto yang benar? Gimana cara memilih aset kripto yang benar? Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya, ini juga pernah kita bahas di yang sebelumnya ya, Coach. Yang lalu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah mereka harus sebaiknya ya, kalau kita bilang harus susah karena regulasinya pun tidak ada. Jadi sebaiknya mereka memiliki legalitas yang jelas. Itu dia. Terus tim developernya juga jelas lah. Itu dia. Kenapa? Karena ya salah satu hambatan juga dari dunia kripto ya karena terlalu banyak yang anonim ini nih, sehingga mungkin akhirnya dikeluarkan fatwa seperti itu. Ya kan, sebaiknya yang jelas juga. Terus kemudian perusahaannya tahu di mana. Kenapa? Karena tetap kayak gini, kita nggak bisa menyalahkan bank sentral. Ya, walaupun aset mereka itu naik turun atau kayak apa, inflasi kayak bagaimana, tapi setidak-tidaknya masih ada badan yang berusaha untuk menjaga nilai mata uangnya nih. Karena nggak mungkin juga BI mau kalau rupiah itu jatuh banget, nggak mungkin. Kan? Pasti akan diusahakan dengan berbagai cara. Nah, kripto kebalikannya, Coach. Kebanyakan kripto itu ya udah kalau udah masuk di market ya itu kan market katanya. Ya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu market loh katanya kan. Nah, jadi kalau kita jelas ya kan, maksudnya developernya jelas, terus kemudian yang paling penting adalah pelajari konsepnya. Betul. Kenaikan harga itu masuk di akal atau tidak? Bagaimana perusahaan nanti akan menjaga stabilitas harga? Nah, itu yang paling penting. Itu dia. Karena terbukti sekarang ya walaupun istilahnya waktu jualannya cepat, waktu jualannya wow gitu ya. Wow. Tapi banyak yang akhirnya ya udah cuma wow-nya di situ aja gitu loh. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan bagus dari Eliora. Maaf melenceng, saya dikejar agen Victory. Katanya invest di MetaTrader anti loss karena pakai joki. MetaTrader tuh gimana tuh? MT itu program untuk trading sih, Coach. Ya, untuk trading sih MT. Kalau pendapat saya pribadi ya, kalau trading nggak pernah loss itu wow. Mungkin beliau perlu bicara dengan Menteri Keuangan kita tuh. Iya, pasti udah jadi konglomerat itu. Iya. Ya, hanya dari trading doang. Apalagi nih? Oke. So di dalam
Bentar ya. Kalau di Indonesia sekarang lagi rame robot trading ya, robot trading ya. Lalu gimana sih caranya untuk mengenal ciri-ciri scammer? Ini pertanyaan bagus. Gimana cara mengenal ciri-ciri scammer? Ini yang tentang robot trading nih, Coach? Nggak hanya robot trading, karena ada juga banyak yang mengaku cryptocurrency, tapi juga ada yang melakukan penipuan dengan cara ya pada dasarnya money game. Actually money game. Dia nggak hanya ada aja robot trading yang MLM. Udah robot trading MLM. Kemudian menangnya 90%. 90%. Lalu kemudian orang merasa ini udah keren banget, wah pembelaannya juga luar biasa. Ternyata scam. Belum lama ini ada beberapa juga. Ciri-cirinya apa sih kalau scam itu? Ini yang saya tahu ya, Coach ya. Ya. Ya, ini menurut pendapat saya yang saya tahu ya. Jadi yang paling penting mungkin kalau untuk trading ya, itu kita harus lihat sebenarnya di mana sih kita trading. Maksudnya pada perusahaan apa gitu loh. Nah, sekarang kan sudah banyak di Google kan sudah banyak ya, maksudnya kita bisa search sebenarnya misalkan mereka kasih alamat ini gitu ya, mereka kasih alamat A. Nah, terus kemudian begitu dicek, oh ternyata ini virtual office. Jadi satu gedung itu bisa isinya beberapa perusahaan. Bukan satu gedung malah, kadang-kadang satu ruangan kantor nih. Ruangan kantor. Kadang-kadang kan ada kantor ini di ruangan ini gitu kan. Nah, itu tiba-tiba munculnya banyak gitu kan. Nah, terus ya kalau mungkin punya temen atau punya kerabat atau punya apa yang kenalan yang tinggal di daerah situ, ya cobalah suruh mereka ngecek bener gak. Karena kalau broker itu nggak mungkin nggak ada orangnya, Coach. Nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin nggak ada orangnya, ya kan. Nah, terus itu yang pertama sih ya, karena kemarin juga ada beberapa teman yang minta tolong saya cekin. Saya bilang ya ini sih kalau saya lihat dia di virtual office gitu loh, jadi office-nya nggak beneran, ya kan. Nah, terus ya coba deh cek ke sono beneran ada apa enggak. Nah, terus kita juga harus lihat dari izinnya. Nah, tapi izinnya ini kadang-kadang agak bahaya nih. Kenapa? Karena contohnya kayak di Australia gitu ya, dia mengklaim bahwa dia punya izin ini. Di situ ada kata-kata tulisan finance. Ya. Nah, tapi itu padahal finansial, tapi itu mereka sebenarnya nggak udah urusan sama finansial, itu jadi kayak badan registrasi aja, badan registrasi perusahaan gitu loh. Nah, jadi kita harus belajar juga tentang izinnya gitu dia. Nah, terus jadi ya kalau saya bilang gini sih, nggak ada salahnya ya kita jangan terlalu terburu-buru lah. Kalau kita mau masuk di sesuatu, kita jangan terburu-buru. Kita pelajari dulu sistemnya, kita pelajari dulu untung ruginya, kita pelajari dulu. Yang paling penting gini, kita harus paham dulu apa resikonya. Kalau untung semua orang bisa terima, Coach. Ya, nah, kalau rugi nggak ada yang mau. Betul, tapi apa resikonya gitu loh. Ya. Nah, itu dia. Terus kalau kita lihat. Kalau dari saya ya, teman-teman ya, saya beberapa kali menilai beberapa atau meresearch atas dasar pertanyaan juga. Ada banyak yang nanya, lalu kemudian ya saya review. Nah, kalau saya perhatikan ada beberapa persamaan. Persamaan yang pertama adalah mereka maksudnya praktek yang bukan MLM tapi dijalankan dalam bentuk MLM. Misalnya contohnya yang namanya trading, ya trading. Tiba-tiba trading lalu jualan robotnya sistem MLM, dapat diskon, dapat komisi dan seterusnya. Dan ngejar jumlah anggota. Itu menurut saya udah red flag. Buat saya red flag. Yang kedua adalah MLM-nya nggak salah, money game-nya yang masalah. Jadi ada sistem piramid di situ. Nah, begitu bergerak dengan sistem piramid, ya piramid scheme aja sudah ilegal sebenarnya. Piramid scheme itu sudah ilegal. Lalu kemudian samar-samar, yang saya perhatikan, samar-samar tuh gini. Misal contoh ya, oh itu websitenya ada di masuk ke dalam daftar list OJK. Oh ini list OJK mengatakan bahwa ini berbahaya atau tidak ini ya, tidak
ya tidak bertanggung jawab. Mereka bisa bilang, oh bukan, itu adalah yang dibuat oleh tim kita. Itu yang dibuat oleh member. Dibuat oleh member, lalu kemudian di-ban, masuk Kominfo. Website utamanya nggak begitu, gitu kan? Padahal mereka buka dengan domain baru. Kemudian, oh itu kita sih baik-baik aja, itu brokernya. Nanti brokernya siapa namanya? Oh ini brokernya nggak terdaftar dibilang di Australia ternyata Virgin Island, gitu ya. Ternyata dari Virgin Island ternyata di Ukraina, dari Ukraina ternyata oh bukan itu kita punya, bukan itu yang saya maksud, kita punya begini, kita punya begitu. Pokoknya ngelit, berkelitnya itu luar biasa, oke? Sampai sudah scam. Setelah scam, oh ini bukan scam, ini cuma pindah sistem. Oh ini cuma pindah sistem, padahal udah scam. Atau tanda yang sudah mulai, tanda-tanda yang real adalah kalau Anda sudah mulai dipersulit withdraw. Kalau withdraw sudah dipersulit, biasanya sehari withdraw udah keluar. Ini kok 2 hari withdraw. Lama-lama 3 hari withdraw. Lama-lama seminggu. Tiba-tiba sistem down. Itu udah scam. Udah pasti menyalahkan teknis. Naik levelnya lagi, dihack. Naik satu level dikit, wah server kita kena hack. Itu sudah super scam. Jadi kalau tanda-tanda ini teman-teman kenali, ya saya tahu namanya uang itu apa ya, bikin orang buta. Apalagi kalau sudah fanatik dan takut banget itu scam. Jadi Anda mempertahankan sampai tidak scam, akhirnya kita fight. Coba sebut mana perusahaan yang ngotot dibilangnya keren banget, luar biasa. Siapa? Mia. Saya ditawarin Mia sama klien saya. Saya bilang, ini sih menarik. Ini dia kasih tunjuk tuh. Ini untung. Oh, jarang rugi. Untung. Saya bilang, coba cek. Aturannya gimana? Aturannya gini. 2 hari kemudian saya bilang, Bu, feeling saya scam. Feeling saya ini bukan beneran. Ya namanya juga ini saya udah balik modal kok, gitu kan. Saya udah balik modal. Ya udah oke lah, kalau balik modal udah cukup, udah. Tapi nggak usah tawar-tawarin ke orang lain lagi, Bu. Hati-hati. Ini nggak lama scam. Feeling saya scam. Pokoknya under 1 tahun masih oke. Under 1 tahun masih oke. Lewat 1 tahun mendingan nggak usah. Lewat 1 tahun udah deh. Udah apa ya? Udah susah. Hidupnya udah susah. Kemudian financial.org yang dibilang, wah ini begini, ini begitu, wah dan sangat bombastis ya, heboh di mana-mana, heboh, ini itu heboh. Yang saya bilang, ini saya ditawarin sama salah satu dulu klien saya bilang, wah ini coach gini. Saya bilang ini interesting, tapi gua nggak punya feeling. Nggak bakal sampai setahun udah masalah nih. Enggak, ini gue udah untung sekian ribu orang udah ngumpul. Sunton Capital gitu. Jadi buat teman-teman, saya tidak akan mungkin, saya nggak mau lagi mereview GainMax. Wah lagi heboh-hebohnya, mati-matian. Wah saya sebelum scam saya udah kasih tahu ini scamnya, ini scam, ini tanda-tandanya. Wah itu diserang habis-habisan. Ya, nah jadi teman-teman, kalau Anda investasi di tempat yang sebetulnya sudah red flag, sudah ada benderanya, ya sudah harus berhati-hati. Ya kalau hilang ya siap hilang. Jangan habis-habisan, jangan serakah. Pakai uangnya jangan uang yang panas. Ya, ada lagi nih buat makan lah. Royal Q, wah, sedap, ngeri sedap, ya. Intinya teman-teman, kalau berbicara soal jangan samakan kripto dengan MLM, jangan campur aduk antara, ini kan mulai campur aduk nih, kripto Binance lah, di ini, itu udah mulai nyampur aduk begitu, itu udah aneh-aneh ya. Kripto lah ya, kripto
invest. Makanya kalau udah beli asuransi ya beli asuransi. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya nabung. Mau investasi ya investasi. Mau bisnis ya bisnis. Jangan pengen bisnis pakai asuransi, atau asuransi mau nabung asuransi. Ya asuransi tempatnya bukan nabung. Akhirnya apa? Saat kita cairin uangnya hilang separoh. Karena asuransi proteksi, bukan untuk nabung. Nabung ya nabung gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau memang nggak scam, taruh aja semua uang. Betul, kalau nggak scam, taruh aja semua uang di situ. Kalau memang kita confident dan yakin, kok ngajak-ngajak orang gitu kan. Nah, contoh robot. Kalau memang itu robot benar-benar luar biasa, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ambil semua aset kita, jual rumah kita, ya, masukin ke situ semua. Kenapa ngajak-ngajak orang? Gitu. Kecuali kalau ngajak-ngajak orangnya pakai MLM, ada money game. Nah, kalau Anda memang niat, ya hati-hati aja, uang kita bisa hilang, tapi yang pasti yang upline udah kaya, udah beli Ferrari, udah duitnya dilariin kemana nggak tahu, ya di penjara pun uang nggak bakal balik, udah gitu aja. Pak Yohanes, ada pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini memikirkan untuk investasi cryptocurrency? Ya, oke. Jadi memang gini ya, jadi dunia kripto ini kalau saya bilang bahkan lebih kejam, Coach. Ya, daripada dunia forex, betul, daripada dunia saham, jauh lebih kejam. Itu dia. Kenapa? Karena untuk membuat itu tidak sulit seperti apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang. Memang ada yang benar-benar ya, kita bukan bilang semua itu mudah ya, tapi ada benar-benar developer yang benar-benar memikirkan bukan cuma teknologinya, tapi juga konsepnya, terus kemudian legalitasnya. Nah, terus banyak juga developer yang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka itu serius loh untuk bikin ini gitu ya, untuk bikin crypto aset ini. Nah, tapi jauh lebih banyak lagi yang menggunakan shortcut. Saya bilang tadi menggunakan shortcut ya. Jadi yang kita bisa lihat ya di Binance Chain ya, di Binance Smart Chain itu ada sudah terbuat 1 juta jenis token. Ya, 1 juta jenis token. Nah, kita nggak tahu mana yang memang benar-benar digunakan, mana yang memang benar-benar udah dijual, mana yang memang benar-benar dipakai, kita nggak tahu. Tapi dari situ aja sudah terlihat bahwa oh ternyata nggak sulit gitu loh untuk membuat sebuah aset kripto gitu. Nah, tapi tolong kalau Anda ingin berinvestasi ya kayak gini, Coach. Kita harus kenali dulu diri kita nih. Tadi kita ada ngomong waktu offline ya, saya ada nonton film, baru aja nonton film. Jadi ada pendapat gini. Betul. Kalau Anda seorang investor, Anda akan pegang aset untuk jangka yang panjang. Iya. Itu dia. Tapi kalau Anda memegang aset hanya 1-2 hari, berarti Anda itu, mohon maaf ya, kalau di film itu dibilangnya penjudi. Gambler. Nah, jadi tidak selalu beli kripto, ya. Nggak selalu beli kripto. Ya, beli saham pun sama. Beli saham, beli forex, ya. Jadi Anda itu gambler. Tapi kalau Anda pegang untuk jangka yang panjang, itu berarti Anda adalah investor. Nah, investor ini mereka itu melihat peluang, Coach, sebenarnya, Coach. Mereka melihat peluang. Jadi gini, mereka mengetahui, melihat, mempelajari. Itu yang paling penting. Ya, melihat, mengetahui, melihat, mempelajari, dan mereka akhirnya mengambil keputusan. Tapi kalau buat saya pribadi yang paling penting adalah mempelajari. Ya, karena ini yang orang kadang-kadang lupa. Jadi mereka tahu, mereka lihat, tapi mereka langsung take action tanpa mereka mempelajari dulu. Benar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita selalu gini, ya tadi yang dibilang Coach ya, mereka selalu pasti akan bilang yang indah-indah gitu loh. Yang indah-indah. Ya kan? Padahal sebenarnya paling gampang. Mereka bilang aja ya, kalau misalnya loss gimana? Ya udah duit lu hilang. Iya. Gitu loh. Benar. Kan? Tapi nggak tahu kenapa ya, padahal itu semua orang menurut saya sih udah tahu. Ya, nah tapi ya paling penting adalah kita harus sadar juga bahwa ada resiko yang harus kita tanggung di dalam semua bisnis, pasti ada resiko yang udah kita tanggung. Nah, tapi kita harus tahu developer, terutama developer kripto ya, mereka itu ada nggak sih usaha mereka atau apa sih yang dijadikan jaminan oleh mereka untuk menjaga supaya jangan sampai resiko itu 100%. Sampai 100%. Ya, nah jadi kalau menurut saya ya kalau memang mata uang itu kripto itu mau dijadikan mata uang, dan itu memang jujur ya, itu semua impian semua developer kripto. Itu dia, impian semua developer kripto. Kenapa? Karena begitu benar-benar menjadi sebuah mata uang sebagai alat pembayaran, itu market cap pasti akan tumbuh. Betul. Nah,
betul. Tapi kita harus sadar juga bahwa itu butuh proses, itu butuh waktu. Kita butuh pembuktian nih, aset kripto ini perlu pembuktian sebelum akhirnya dipakai oleh orang-orang lain. Nah, kita pelajari konsepnya. Konsepnya itu memungkinkan nggak aset kripto ini bisa menjadi mata uang? Kita pelajari konsepnya. Bukan cuma teknologi, karena kalau teknologi sih saya rasa ya kita sudah jauh lebih cukup. Untuk teknologi blockchain kita ini udah jauh lebih cukup gitu loh, udah berkembang banyak, udah berkembang sekali. Tinggal bagaimana konsepnya sebenarnya, bagaimana konsepnya bisa nggak mengarah ke situ. Jadi ya mudah-mudahan jangan kayak yang tadi coach, udahlah kita beli 10 sedikit, siapa tahu satu menang gitu kan. Nah, padahal yang tadi kan di Binance Smart Chain aja udah ada 1 juta gitu kan. Iya. Nah, jadi ya bayangkanlah kalau Anda memang ingin aset kripto ini sebagai aset masa depan, ya kan, sebagai sebuah investasi yang jangka panjang, ya lakukanlah seperti Anda beli rumah. Anda pelajari dulu rumahnya, lingkungannya, terus bagaimana perkembangan daerahnya. Nah, jadi pelajari seperti itu supaya Anda ya jangan sampai salah langkah gitu. Kita beli rumah juga kan belum tentu semua untung coach. Gitu loh. Tapi kalau itu setuju banget sih itu. Setuju banget. Nggak sembarangan, nggak langsung. Benar. Nah, gitu. Nah, jadi aset itu ya kita harus pelajari. Oke, kalau saya untungnya bisa bagaimana? Tapi kalau saya rugi, bagaimana kerugian itu bisa diminimalisir? Iya. Itu dia. Benar. Iya. Ya, saya rasa teman-teman bisa membaca ya betapa ya hari ini kita membahas ini ya tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, juga bukan untuk jualan. Nggak ada yang dijual juga kan, kecuali saya jualan webinar. Webinar ini gratis teman-teman. Nah jadi tapi yang paling kritikal buat teman-teman adalah jadilah orang yang jeli ya dalam segala hal. Jeli untuk menilai apa yang akan Anda investasikan atau yang akan Anda beli. Kenapa kita bahas ini? Saya undang Pak Yohanes karena ya belakangan marak banget tentang kripto yang ternyata MLM atau money game, yang saya pikir ya ini mesti orang yang tepat nih yang kita bahas. Kita kalau waktu di YouTube kita ngomongin soal ini ya, soal mining ya. Wah itu seru banget tuh, seru banget. Jadi masyarakat harus cerdas teman-teman. Ya tujuan kita lihat itikat baiknya, makanya tadi kita nggak mau juga menyebut brand kecuali yang sudah jelas-jelas scam. Kembali ke tangan Anda, uangnya uang kalian juga kan. Ya walaupun seperti itu, selama bisa kalau bisa mempertanggungjawabkan dan bukan uang yang hasil pinjaman atau uang anak sekolah yang harus dipakai, wah itu hati-hati gitu. Wah, thank you Pak Yohanes. Thank you banget biasa. Kita yang berterima kasih juga. Kita udah diundang lagi. Kita sharing lagi. Next time kalau diundang mau ya. Siap. Oke. Thank you teman-teman. Pak Yohanes, CEO Nagaya yang sudah sharing begitu banyak hal yang keren hari ini. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung di webinar, daftar ke bit.ly/webinar akan membahas tentang bagaimana cara membuat prioritas di dalam bisnis Anda. Oke? Thank you. Sampai ketemu. Banyak, Coach. You are the best. Semua. Teman-teman luar biasa. Thank you. Bye-bye. See you. Buat Anda yang di Facebook juga thank you banget. Makasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.